warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firostama Parliguna dengan NIM 124-250-129. Di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah adalah dengan memanfaatkannya sebagai sumber energi alternatif. Sampah, khususnya sampah padat yang bersifat organik maupun anorganik, tertentu memiliki kandungan energi yang dapat dimanfaatkan melalui proses tertentu seperti pembakaran. Untuk mengetahui potensi energi tersebut, diperlukan analisis nilai kalor sampah. Nilai kalor yang merupakan jumlah energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran suatu bahan dalam kondisi tertentu. Analisis nilai kalor sampah menjadi penting karena dapat memberikan informasi mengenai potensi sampah sebagai bahan bakar alternatif. Semakin tinggi nilai kalor suatu sampah, maka semakin besar pula energi yang dapat dihasilkan. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan teknologi pengelolaan sampah seperti insinerator atau waste to energy. Selain itu, analisis nilai kalor juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan kandungan energinya, serta menentukan efisiensi proses pembakaran. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengurangan volume, tetapi juga pada pemanfaatan nilai ekonomis dan energi yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, analisis nilai kalor sampah menjadi salah satu aspek penting dalam studi pengelolaan lingkungan. Lalu ada tujuan. Tujuan dari analisis nilai kalor sampah adalah yang pertama, mengetahui pengertian dan konsep nilai kalor pada sampah. Yang kedua, mengetahui metode yang digunakan dalam analisis nilai kalor sampah. Yang ketiga, menentukan potensi sampah sebagai sumber energi alternatif berdasarkan nilai kalor yang dihasilkan. Lalu ada manfaat. Manfaat dari praktikum ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman mengenai potensi energi yang terkandung dalam sampah. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan teknologi pengelolaan sampah berbasis energi. Lalu yang ketiga, mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keja Rusevani Putri Situmorang dengan nomor induk mahasiswa 124250132. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya pada praktikum kali ini. Jadi tujuannya itu ada 3 tujuan, yang dimana yang pertama itu kita untuk menentukan nilai kalor yang terdapat dari sampel sampah menggunakan alat bom kalorimeter. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui potensi sampah sebagai sumber energi alternatif melalui analisis nilai kalor. Lalu yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kalor sampah seperti kandungan air, abu, dan komposisi bahan yang terkandung. Perkenalkan, saya Joy Meli dengan NIM 124250092. Di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan pada modul 4, analisis nilai kalor sampah. Yang pertama itu ada bom kalorimeter yang berfungsi untuk mengukur nilai kalor sampel. Yang kedua itu ada timbangan analitik yang berfungsi untuk menimbang massa sampel. Yang ketiga itu ada oven pengering yang berfungsi untuk menghilangkan kadar air sampel. Yang keempat itu ada desikator yang berfungsi untuk menjaga sampel tetap kering setelah pemanasan. Yang kelima ada kawat nikrom berfungsi untuk menyalakan sampel saat pembakaran. Yang keenam itu ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume cairan. Yang ketujuh itu ada termometer digital yang berfungsi untuk mengukur perubahan suhu. Dan yang terakhir itu ada stopwatch yang berfungsi untuk mengukur waktu percobaan. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Putri dengan 124250127 dari kelompok 4. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu sampel basah kering seperti plastik, kertas, dan residu organik berfungsi sebagai bahan yang diuji nilai kalornya. Yang kedua, oksigen bertekanan, itu berfungsi sebagai pembantu pembakaran sempurna. Yang ketiga, air suling berfungsi menyerap panas untuk pengukuran. Yang keempat, kertas pembakar, yaitu sebagai pemicu api awal. Dan yang terakhir yaitu kertas sumbu, pengantar api ke sampel.
sampel yang telah kering kita potong-potong menjadi bagian kecil. Setelah sampah dipotong kecil-kecil, diletakkan ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 24 jam, kita keluarkan sampel sampah di dalam oven, kemudian diletakkan ke distilor. Nama saya Adifa Sarirut Buah Manalu dengan NIM 124250112. Langkah selanjutnya, ketika sampel sudah di desikator dan sampel diambil dari desikator, ambil sampel kurang lebih 1 gram dan timbang dengan timbangan analitik dan catat berat pastinya. Setelah ditimbang, dimasukkan pada bom kalorimeter. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi Siregar dengan NIM 124250105. Di sini saya akan menjelaskan tentang bom kalorimeter. Yang pertama, kawat mikron kita lilitkan melintasi elektroda. Usahakan sampel mengenai sumbu dan sampel yang ada. Lalu masukkan ke dalam bom kalorimeter. Kemudian tambahkan oksigen bertekanan sesuai dengan suhu yang ditentukan. Biasanya 20-30 atm. Lalu tambahkan air ke dalam vessel. Kemudian masukkan bom kalorimeter ke dalam vessel yang sudah ada air. Lalu tutup. Perkenalkan, nama saya Jonathan Bekam dengan NIM 124250093. Langkah pertama itu mencatat suhu awal air. Kemudian kita melakukan pembakaran dengan memulai nyalakan pemantiknya. Kemudian kita amati dan tunggu sampai titik akhir maksimum dan tunggu sampai dingin. Kemudian catat suhu akhir dan maksimumnya. Perkenalkan, nama saya Fadil Aridona Ulisma Mora, NIM 124250106 dari kelas RC Laboratorium Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari modul ini, yaitu pada bagian perhitungan digunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor yang dihasilkan, M adalah massa air, C adalah kalor jenis air, dan delta T adalah perubahan suhu. Dari hasil percobaan diperoleh suhu awal sebesar 28 derajat Celcius dan suhu maksimum 32 derajat Celcius, sehingga perubahan suhu sebesar 4 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus dengan massa air 2000 gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, sehingga diperoleh nilai Q sebesar 8000 kalori. Selanjutnya, nilai kalor sampel dihitung dengan membagi Q dengan massa sampel, yaitu 1 gram, sehingga didapatkan nilai kalor sebesar 8000 kalori per gram. Demikian, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum modul analisis nilai kalor sampah yang pertama itu, nilai kalor merupakan parameter penting untuk mengetahui potensi energi sampah sebagai bahan bakar alternatif dalam pengolahan limbah seperti waste to energy. Yang kedua, besarnya nilai kalor dipengaruhi oleh komposisi sampah, di mana bahan seperti plastik memiliki nilai tinggi, sedangkan sampah organik basah cenderung rendah karena kadar airnya. Yang ketiga, faktor utama yang mempengaruhi nilai kalor meliputi kadar air, kadar abu, dan kandungan bahan mudah terbakar seperti karbon dan hidrogen. Yang keempat, yaitu pengukuran nilai kalor menggunakan bom kalorimeter berdasarkan perubahan suhu, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan pengolahan limbah yang efisien dan berkelanjutan.